Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berdoa, berharap, minta kepada Tuhan selalu menjagai, melindungi hati saudara, pikiran saudara, dan tindakan-tindakan saudara semua. Karena saya percaya bahwa sesuatu itu dimulai dari hati kita, dari pikiran kita, dan tindakan-tindakan kita seharusnya mengikuti pikiran kita. Dan hati dan pikiran kita itu kalau terjagai dengan kebenaran firman Tuhan, karenanya Daud berkata, "Ya Tuhan, kutaruh firman-Mu dalam hatiku supaya aku jangan berdosa." Karena itu dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan hidupnya selain dengan firman Tuhan? Karena itu betapa pentingnya kita terus membangun hidup kita perlahan-lahan. Kalau saudara tidak konsisten, gagal, tidak apa-apa. Kita ulang lagi, kita belajar lagi untuk kita bisa menerima diri kita seperti Tuhan menerima diri kita. Jangan lupa hari ini kita masih tetap membaca pembacaan Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25. Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 13 dan Injil Lukas pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Dan saudara baca sebagai hikmat untuk kita belajar tentang hikmat dari kitab Amsal pasal 14 ayat 7 dan 8. Kita masih belajar bahwa lingkungan, dunia, kota, gereja membutuhkan yang namanya Bapa. Ketiadaan gambar Bapa membuat dunia ini menjadi hancur karena dunia jadi bertindak semena-mena dan rata-rata orang yang melakukan kejahatan, ketidaknormalan itu terjadi karena dimulai di hubungan dalam keluarga tidak terjadi. Bapak-bapak tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Saya juga tahu bahwa hari ini gereja-gereja tidak maksimal, penuh dengan persaingan, penuh dengan kedengkian, kemarahan, saling memotong, saling menjatuhkan. Itu karena kita tidak dibapai dengan benar. Karena itu tidak akan pernah kita bisa menjadi bapak secara rohani kalau kita tidak pernah dibapai. Kita nggak akan pernah bisa jadi bapak yang rohani kalau tidak pernah belajar menjadi seorang anak yang sejati seperti Yesus. Setia hidup di rumah bapaknya. Dia menunjukkan kualitasnya. Jadi banyak orang pengen jadi bapak. Dia pikir bapak secara status, jadi pemimpin, jadi pelayan, punya posisi-posisi hebat. Tapi ternyata hatinya nggak cukup besar. Seperti hati bapak yang saya sampaikan kemarin bahwa Bapak Surgawi itu kita disuruh sempurna seperti Bapak Surgawi, di mana hati Bapak itu kita lihat dia bisa sama memberikan berkat hujan kepada orang yang baik maupun kepada orang yang tidak baik. Dia memberikan matahari kepada orang yang mengasihi dia ataupun orang yang tidak mengasihi dia. Jadi kita lihat hati Bapa itu adalah hati yang mengasihi. Karena Bapa itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Kalau kita mengasihi dunia, kita pakai kasih manusia, kasih dunia, kita pasti akan gagal. Karena itu ketika Yesus ingin memberikan peneguhan mandat kepada Petrus, pesannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali dia bertanya, Tuhan kau tahu aku mengasihi engkau. Sampai akhirnya yang ketiga Petrus nggak tahan. Dan pesan Tuhan adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Rawatlah domba-dombaku. Gembalakanlah anak-anak dombaku. Dan butuh kasih yang besar. Kasih itu tidak menghakimi. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Kasih itu tidak seperti yang kita lihat hari ini. Sehingga terkadang kita jengah rasanya. Kita rasanya tidak enak. Karena sepertinya gereja jadi bertolak belakang dengan apa yang diajarkan. Dan bahkan gereja kehilangan inti, esensi daripada kehidupan daripada gereja, yaitu kasih. Allah itu adalah kasih. Karena itu Paulus berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Sekalipun aku punya karunia-karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu jelas sabar. Kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan,
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, harap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi Bapa itu adalah kasih. Dan ketika kita memahami ini kebutuhan terbesar. Dunia butuh Bapa, gereja butuh Bapa, keluarga butuh Bapa, pelayan butuh yang namanya Bapa. Karena itu kita harus mau dibapai secara rohani supaya kita bisa bertumbuh menjadi bapak-bapak rohani. Ingat, kita perlu menjadi anak sejati seperti Yesus supaya kita dapat warisan Bapa. Kita nggak bisa menjadi teman-teman secara rohani kalau kita tidak pernah ditemani juga secara rohani. Karena itu ini sebuah prinsip yang serius. Kalau saudara ingin melihat kita menjadi gereja pembuat murid yang memuridkan, kalau saudara rindu, maka kita perlu buka hati kita. Izinkan dan biarkan kapasitas hidup kita diperbesar lewat pembapaan, lewat penemanan secara rohani. Maulah, izinkanlah, berilah waktu, berkorbanlah. Ini bukan demi siapa-siapa. Supaya saudara tidak lagi hidup untuk dirimu, tapi engkau sungguh-sungguh hidup untuk Allah. Kasih adalah kekuatan yang luar biasa. Karena itu Paulus berkata dalam kitab Roma, siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, Bapak Ibu lihat baik-baik betapa dahsyatnya. Karena ini kita sedang diproses terus. Karena itu kita perlu mengalami kasih dan penerimaan. Dan ini harus semakin besar, semakin besar, semakin besar dalam hati dan pikiran hidup kita. Supaya apa? Kita punya kapasitas yang cukup. Dunia butuh Bapa. Maksudnya, pembapaan itu cerita tentang bagaimana kita bisa mengasihi orang. Seperti yang Dia katakan, hendaklah kamu sempurna, seperti Bapa di surga sempurna. Dan ayat sebelumnya itu kita tahu bahwa Tuhan mengajari kalau kita cuma bisa sayang baik sama orang yang baik, yang sayang sama kita. Kadang-kala kita ngikut Tuhan itu ngikut selera kita sendiri. Kita pasti tersesat. Saya khawatir betul lihat generasi atau gereja hari ini hanya sebatas ibadah, rame, tapi nggak bertumbuh, cuma sebatas ikut sana, ikut sini, ikut sana, ikut sini, ISIS. Ya, ikut sana, ikut sini. Nanti khawatirnya ketika ada aniaya, gelombang penderitaan itu datang. Yesus sudah ngomong, akan terjadi banyak kemurtatan. Tapi kalau kita belajar melatih dari sekarang untuk menjadi bapak-bapak secara rohani, yaitu kita bertumbuh dalam kasih Allah. Ingat, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Ini yang membuat kita lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kemurahan anugerah Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami. Buka mata hati kami untuk hari ini semakin melihat Engkau. Karena kami tahu bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Bapa dengan seutuhnya. Mengenal Yesus Kristus. Mengenal kebenaran-Mu. Dan biarlah kami lewat saat teduh tentang dunia butuh Bapa ini, kami bisa sungguh-sungguh mengalami pembapaan. Kami mau belajar rendah hati. Mau dibapai ya Tuhan. Ditemani secara rohani. Supaya kami bisa menjadi teman-teman secara rohani dan kami bertumbuh menjadi bapak dan ibu berfungsi secara rohani menolong banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kalau ada yang sakit sembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali, diteguhkan kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.